salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Ananda Dita Rashid dengan NIM 202434010. Saya dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura. Halo teman-teman semua, pernahkah kalian berpikir bagaimana cara guru dan orang tua membantu kita berkembang menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak baik, dan terampil? Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas tentang perkembangan dan bimbingan peserta didik, khususnya melalui 3 aspek penting, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jangan di-skip ya teman-teman, karena penjelasannya akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi teman-teman, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang aspek kognitif. Aspek kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Menurut Bloom, ada 6 tingkatan kognitif. Mari kita simak di gambar berikut ini. Nah, dari gambar tadi kita bisa melihat dalam tabel tersebut ada tingkatan-tingkatan aspek kognitif dari C1 sampai C6. Nah, C1 yaitu pengetahuan yang sudah direvisi jadi mengingat. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengingat jadwal pelajaran, nama teman, atau rute pulang dari kampus ke rumah atau dari rumah ke kampus, seperti itu. Selanjutnya yaitu C2. C2 adalah pemahaman yang sudah direvisi menjadi memahami. Contohnya, kita menjelaskan kembali materi pelajaran dengan kata-kata kita sendiri. Kita dapat menjelaskan kembali materi tersebut karena kita sudah memahami isi dari materi-materi tersebut. C3 yaitu penerapan yang sudah direvisi menjadi menerapkan. Contohnya, kita menggunakan rumus untuk menyelesaikan soal matematika. Kalau contoh lain dalam kehidupan kita, kita menerapkan resep masakan untuk memasak makanan. Nah, selanjutnya yaitu C4. C4 yaitu analisis atau menganalisis. Contohnya, kita menganalisis penyebab suatu banjir di lingkungan sekitar kita. Atau contoh lain, kita membandingkan 2 artikel berita dan mencari apa perbedaannya. Selanjutnya yaitu C5. C5 yaitu sintesis yang sudah direvisi menjadi mengevaluasi. Contohnya, kita membuat rangkuman dari beberapa sumber bacaan, seperti saat kita merangkum isi buku atau membuat kesimpulan dari diskusi kelompok. Yang terakhir yaitu C6. C6 yaitu evaluasi yang sudah direvisi menjadi mencipta. Contohnya, kita membuat proyek sains atau menulis esai dengan ide kita sendiri. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita merancang jadwal belajar atau membuat kerajinan tangan. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu aspek afektif. Aspek afektif berkaitan dengan sikap, perasaan, dan nilai-nilai yang kita miliki. Adapun tingkatannya dari A1 sampai A5. Teman-teman dapat lihat di gambar berikut ini. Dari gambar tadi, kita dapat melihat tingkatan-tingkatan aspek afektif dari A1 sampai dengan A5. Nah, A1 yaitu penerimaan atau menerima. Contohnya, kita mendengarkan guru saat mengajar dengan penuh perhatian. Contoh di rumah, kita bisa menerima nasihat orang tua atau pendapat-pendapat orang lain tentang diri kita. Selanjutnya A2. A2 itu menanggapi atau merespon. Contohnya, kita bertanya ketika tidak paham dengan materi yang diajarkan oleh dosen. Atau dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menanggapi teman yang bercerita dengan antusias. Nah, teman-teman, selanjutnya A3 yaitu penilaian atau menghargai. Contohnya, kita dapat menghargai pendapat teman saat diskusi kelompok. Atau di lingkungan sekitar kita dapat menghargai perbedaan budaya, suku, agama, dan lain sebagainya. Selanjutnya A4 yaitu perorganisasian atau mengatur diri. Contohnya, kita bisa menyusun prioritas belajar dan bermain. Contoh lain, kita dapat mengatur waktu belajar, bermain, dan membantu orang tua. Yang terakhir yaitu A5, karakterisasi atau menjadikan pola hidup. Contohnya, kita dapat bersikap jujur dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Kita membiasakan sholat tepat waktu dan jujur saat ujian dan sopan santun pada orang lain, maupun itu seumuran kita, orang yang lebih tua dari kita, maupun orang yang lebih muda dari kita. Nah, teman-teman, yang terakhir yaitu aspek psikomotorik.
Jadi aspek psikomotorik ini berkaitan dengan kemampuan fisik dan keterampilan motorik. Adapun tingkatan-tingkatannya dari P1 sampai dengan P5 dapat dilihat di gambar berikut ini. Nah teman-teman, dapat dilihat dari slide gambar tadi, ada beberapa tingkatan psikomotorik dari P1 sampai dengan P5. P1 yaitu imitasi atau peniruan. Contohnya, kita meniru gerakan senam yang dicontohkan oleh guru olahraga. Contoh sehari-hari di rumah, anak meniru cara orang tua memasak, sapu halaman, dan lain sebagainya. Selanjutnya P2 yaitu manipulasi. Contohnya, kita mempunyai kemampuan untuk melakukan gerakan atau tindakan tertentu dengan mengikuti instruksi atau contoh yang diberikan, tetapi dengan sedikit penyesuaian atau variasi dari apa yang ditiru. P3 yaitu ketepatan. Nah, contoh ketepatan dalam kehidupan sehari-hari itu menulis dengan rapi, memainkan alat musik dengan baik, melakukan gerakan olahraga dengan teknik yang benar, merangkai komponen elektronik dengan persis, atau menjahit dengan jahitan yang lurus dan rapi. Selanjutnya yaitu P4 yaitu artikulasi. Artikulasi dalam kehidupan sehari-hari contohnya itu menjahit pola baju dengan rapi. Atau contoh dalam olahraga, kita bermain bulu tangkis dengan teknik yang benar dan tepat. Yang terakhir yaitu P5, naturalisasi atau pengalamiahan. Contohnya kita membuat karya seni atau menari dengan gerakan yang lancar dan alami. Contoh di rumah, kita memasak hidangan favorit kita tanpa perlu diajari lagi. Oke teman-teman, dari penjelasan ketiga aspek tersebut, kita bisa memahami bahwa setiap aspek baik kognitif, afektif maupun psikomotorik sangat penting dalam perkembangan diri kita. Dan juga proses bimbingan dari guru, orang tua, dan lingkungan membuat kita semakin cerdas, berakhlak baik, dan terampil. Dan juga mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun pengucapan atau kesalahan lainnya dalam video ini, mohon dimaafkan. Dan teman-teman semua, mari kita kembangkan kemampuan kita secara seimbang. Dan terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.